Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar setia. Selamat datang di channel yang akan membawamu menelusuri lorong-lorong gelap kehidupan. Di sini kita menyajikan kisah-kisah nyata dan horor misteri yang terkadang begitu mencekam. Dan kali ini, kisah yang akan kita angkat adalah tentang seorang wanita lanjut usia yang bernama Bu Jumiem, yang hidupnya harus berakhir naas di tangan keponakannya sendiri. Apa motif di balik aksi gelap ini? Dan bagaimana akhir dari kisah tragis ini? Simak kisah selengkapnya hanya di sini. Seorang lansia yang bernama Bu Jumiem yang sudah berusia 64 tahun. Dia merupakan warga desa Gubuk, Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali. Di rumahnya dia tinggal seorang diri karena suaminya sudah meninggal, sedangkan anak semata wayangnya sedang merantau ke Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Bu Jumiem ini bekerja sebagai penjual bubur di rumahnya sendiri. Tidak hanya berjualan bubur, Bu Jumiem juga menjual lauk pauk seperti tempe mendoan, dan buka warung kecil-kecilan dan jualannya itu selalu ramai pembeli, sehingga dari hasil jualannya, Bu Jumiem ini sampai bisa menabung, bahkan membeli perhiasan seperti kalung dan gelang. Di desanya Bu Jumiem juga dikenal sebagai sosok yang ramah, dan selalu bersosial dengan warga di sana. Dan semua itu dilihat kalau Bu Jumiem ini selalu ikut beberapa kegiatan desa dan juga ikut arisan dengan ibu-ibu lain di sana. Di samping itu Bu Jumiem juga mempunyai keponakan yang bernama Nurianto yang tinggal di belakang rumahnya Bu Jumiem. Nurianto tinggal bersama orang tuanya yang sekaligus sebagai kakak kandung Bu Jumiem. Nurianto ini merupakan seorang pria yang berusia 42 tahun. Dan mengenai rumah tangganya, ternyata Nurianto ini sudah pernah menikah, bahkan sudah 3 kali, dan semuanya berakhir cerai. Namun di tahun 2022, diketahui Nurianto itu menikah lagi secara siri, dengan seorang wanita asal Bandungan Kabupaten Semarang yang bernama Mutmainah yang berusia 40 tahun. Dan setelah menikah ternyata mereka itu tidak tinggal bersama, karena saat itu istrinya milih tinggal di wilayah Bandungan, dikarenakan istrinya yang bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di sana. Sedangkan Nurianto tetap tinggal dengan orang tuanya. Mengenai pekerjaannya, Nurianto ini bekerja sebagai kuli serabutan. Namun karena kerja serabutan yang tidak selalu ada, jadinya kesehariannya Nurianto cuma disibukkan dengan memancing. Dan karena itu juga Nurianto pun sering mengalami kesulitan keuangan, sampai dia pun sering ngutang ke warung Bu Jumiem, meskipun utangnya itu tidak pernah dia bayar. Lalu, di bulan Maret tahun 2023 Nurianto ini datang lagi ke warung Bu Jumiem untuk ngutang, namun di saat itu Bu Jumiem menolaknya karena Bu Jumiem sudah kesal dengan hutang-hutangnya yang tidak pernah dia bayar. Lalu singkat cerita di tanggal 1 April tahun 2023, yang saat itu sudah memasuki bulan Ramadan, istrinya Nurianto ini datang ke rumahnya untuk menemui Nurianto. Karena saat itu istrinya ini sedang terdesak masalah hutang. Jadinya istrinya itu meminta tolong kepada Nurianto untuk mencari pinjaman sebesar 5 juta rupiah untuk membayar hutangnya. Sehingga, di saat itu Nurianto berusaha mencari pinjaman kepada teman dan juga tetangganya, namun hasilnya nihil. Lalu karena sudah kebingungan, jadinya Nurianto sempat berpikir untuk mencoba lagi meminjam kepada Bu Jumiem. Namun kali ini niatnya, kalau Bu Jumiem tidak memberikan pinjaman maka Nurianto akan berencana untuk mengeksekusinya dan merampas barang-barang berharga di rumahnya, terutama perhiasan emasnya yang selalu dipakai Bu Jumiem. Lalu setelah yakin dengan rencananya, dia pun langsung menyiapkan linggis dan sarung tangan. Lalu di tanggal 5 April sekitar pukul 8 malam, setelah selesai sholat tarawih Nurianto pun langsung mendatangi rumah Bu Jumiem, yang saat itu Bu Jumiem sedang berada di warungnya. Awalnya Nurianto berpura-pura membeli rokok, dan setelah itu barulah dia pun mencoba meminta tolong untuk meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Namun di saat itu Bu Jumiem tidak memberikannya pinjaman, dengan alasan uangnya mau dia gunakan untuk membayar arisan. Lalu dengan niat awalnya, Nurianto pun langsung melihat ke sana-sini. Dan ketika Bu Jumiem sedang menghadap ke etalasi dengan posisi membelakangi Nurianto, seketika Nurianto pun langsung mengeksekusinya dengan menggunakan linggis. Lantas Bu Jumiem pun seketika langsung terjatuh tidak berdaya ke lantai.
Awalnya Bu Jumiem sempat teriak minta tolong, namun Nurianto lagi dan lagi menghantam Bu Jumiem bahkan dengan menggunakan tabung gas sampai Bu Jumiem pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Nurianto memastikan Bu Jumiem yang sudah tidak bergerak lagi, barulah dia pun langsung ngambil gelang dan kalung emas yang dipakai Bu Jumiem. Terus supaya harga emasnya normal, jadinya dia pun langsung ke kamar Bu Jumiem untuk mencari surat pembelian emasnya. Dan setelah ketemu dia pun langsung ke warung lagi untuk mengambil uang hasil dagangannya yang ada di toples, yang sebesar 135.000. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, kemudian Nurianto pun langsung pergi dan langsung kembali ke rumahnya, dengan sambil membawa linggis pisau dapur, dan juga tabung gas yang dia gunakan untuk mengeksekusi korban, untuk dia simpan karena dia takut nantinya bisa dijadikan barang bukti. Begitu. Sampai di rumah Nurianto juga langsung mengganti pakaiannya yang sudah dipenuhi bercak merah. Dan setelah semuanya beres, malam itu Nurianto yang mulai gelisah dan panik, dia pun langsung pergi dengan menggunakan motornya menuju rumah istrinya yang ada di Bandungan. Namun di tengah perjalanan dia pun sempat berhenti untuk menenangkan diri di tempat biasa dia mancing. Dan di situ juga dia pun langsung menelpon istrinya untuk mengabari kalau dia mau datang ke sana. Tapi karena malam itu istrinya masih bekerja, jadinya istrinya pun menyuruh Nurianto untuk menjemputnya dulu ke pabrik, lalu Nurianto pun segera berjalan lagi dengan menempuh jarak sekitar 1 jam perjalanan dari desanya untuk menjemput istrinya di tempat kerjanya. Ketika sampai di rumah istrinya dengan sambil gemetar karena panik, Nurianto pun langsung menyerahkan gelang dan kalung emas beserta surat-suratnya yang masih dipenuhi bercak merah kepada istrinya. Dan dia juga menceritakan kepada istrinya soal apa yang sudah dia lakukan terhadap Bu Jumiem yang sebagai bibinya sendiri. Mendengar kabar itu, awalnya istrinya pun kaget, tapi karena dia yang juga sedang butuh uang akhirnya kalung dan gelang emas itu pun dia langsung terima. Lalu esok harinya istrinya pun langsung menjual perhiasan itu di salah satu toko emas yang ada di wilayah Bandungan. Dan dari hasil penjualannya mereka mendapatkan uang sebesar 3,5 juta rupiah. Dari penjualan kalungnya dengan berat 14 gram. Setelah itu dia pun langsung membayar hutangnya secara nyicil sebesar 2,2 juta. Lalu sisanya 1,3 juta itu dia berikan kepada Nurianto yang sedang menunggu di rumah. Lalu di sisi lain pas di pagi harinya sekitar jam 6:30 pagi, ibunya Nurianto datang ke rumahnya Bu Jumiem untuk membeli. Namun ternyata pintu dapur warungnya Bu Jumiem masih tutup. Awalnya dia pun sempat merasa aneh. Karena biasanya pintu dapur warungnya Bu Jumiem itu sudah buka sejak jam 5 pagi. Lalu ibunya Nurianto pun berusaha memanggil, namun tidak ada jawaban sama sekali. Lalu ibunya Nurianto pun mencoba mendorong pintu dapurnya. Dan setelah pintu dapurnya terbuka dia pun langsung kaget, karena melihat tubuh Bu Jumiem yang sudah terbaring di lantai dapur dengan kondisi yang mengenaskan. Karena itu dia pun langsung buru-buru kembali ke rumah untuk melaporkan soal temuannya itu kepada bapaknya Nurianto. Setelah itu mereka pun langsung mendatangi rumah Bu Jumiem. Dan di situ bapaknya Nurianto pun seketika terkejut setelah melihat Bu Jumiem yang sebagai adik kandungnya sudah dalam keadaan yang terbujur kaku. Karena itu juga mereka pun langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Lalu singkatnya, setelah Pak RT dan juga beberapa warga yang melihat kejadian ini, mereka pun sontak kaget. Lalu tidak lama kemudian Pak RT pun langsung melaporkan soal kejadian ini kepada pihak kepolisian yang ada di Polres Boyolali. Lalu setelah polisi mendapatkan laporan itu, pihak polisi pun mulai berdatangan, di mana di situ polisi pun langsung mengevakuasi jasad Bu Jumiem dan dibawa ke RSUD Dr. Mewardi yang ada di kota Solo untuk proses autopsi. Sedangkan sebagian polisi lagi langsung menyelidiki kasus ini dengan menggunakan anjing pelacak. Dan dari sini anjing pelacaknya pun mulai berjalan menuju rumah Nurianto. Dan tidak lama kemudian anjing pelacaknya pun masuk ke kamarnya Nurianto. Dan langsung mengendus linggis, pisau dapur dan tabung gas. Bahkan pakaian milik Nurianto yang masih dipenuhi bercak merah pun akhirnya ditemukan di kamarnya. Di situ orang tuanya pun kaget dan hanya bisa menjelaskan kepada polisi kalau itu kamar anaknya. Lalu setelah 3 hari dari kejadian tepatnya di tanggal 9 April tahun 2024, setelah polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan Nurianto, akhirnya Nurianto pun berhasil ditangkap saat dia sedang nongkrong di sebuah warung kopi yang ada di daerah
Umbul Sidomuk di wilayah Bandungan Kabupaten Semarang, untuk dibawa dan diperiksa. Saat diinterogasi, Nuryanto mengakui kalau dia tega dan nekat melakukan itu semua hanya untuk melunasi hutang istrinya. Dan juga Nuryanto mengaku kesal kepada Bu Jumiem karena tidak memberi dia ngutang, ditambah lagi tentang permasalahan harta warisan keluarganya. Selain itu dia juga mengaku kalau emas yang sudah dia rampas dari Bu Jumiem itu sudah diberikan kepada istrinya. Dan karena hal itu polisi pun langsung menangkap istrinya Nuryanto yang juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menjual perhiasan emas milik Bu Jumiem. Lalu di sisi lain jasad Bu Jumiem dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Gubuk, Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali. Sedangkan Nuryanto dan istrinya itu mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali, di mana di sana Nuryanto terbukti bersalah dan akhirnya dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan istrinya yang sebenarnya tidak ikut melakukan aksi penghabisan nyawa yang dilakukan Nuryanto. Bahkan awalnya istrinya juga sama sekali tidak tahu namun tetap dinyatakan bersalah karena sudah ikut menjual barang hasil rampasannya. Karena itu istrinya dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Di samping itu para warga dibuat kaget dan tidak percaya setelah tahu kalau pelakunya itu ternyata Nuryanto yang sebagai keponakannya Bu Jumiem. Apalagi Nuryanto juga dikenal orang yang baik dan pendiam, dan juga dikenal bukan orang yang bermasalah. Tapi ternyata dia berani nekat dan tega melakukan ini semua. Itu dia para pendengar setia kisah dari seorang Bu Jumiem yang hayatnya harus berakhir naas di tangan keponakannya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dunia ini penuh misteri yang belum tentu bisa dijelaskan oleh logika. Tapi satu hal yang pasti, kisah-kisah itu benar-benar pernah terjadi